Biar tak pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu. Mari belajar ke sekolah bersamaku. Waalaikumsalam. Jadi kemarin Ibu Susan sempat WA saya ya Bu ya, mengirimkan modul ajar yang akan kita observasi nanti. Oh ya, terkait perkalian tuh ya? Iya, MTK ya, pembelajaran diferensiasi dan KSP. Jadi saya tertarik ketika melihat RPP atau modul ajar yang Ibu Susan kirim ke saya itu untuk kita bahas di pertemuan, dan sekarang kita kebetulan bertemu gitu Bu ya. Oh iya, Nah, kebetulan sekali ya. kebetulan sekali karena sudah kita rencanakan juga sebelumnya akan kita bahas lebih lanjut pada saat pra observasi ini. Jadi saya ingin membantu Ibu Susan untuk mengembangkan kompetensi yang akan kita dapatkan nanti ketika Ibu Susan observasi. Jadi pertanyaan saya, Ibu Susan ingin saya membantu bagian pengembangan kompetensi yang mana? Kalau terkait modul ajar yang saya kirim kemarin ya, yang kita bahas juga di grup, di WhatsApp, kayaknya saya lebih kepada ini kompetensi dalam tujuan pembelajaran tertentu. Oke, berarti mengenai bagaimana pembelajaran tersebut di perkalian tersebut Ya, diferensiasi ini gitu. Kalau saya tuh udah banyak metode yang saya gunakan di kelas. Itu lebih kepada game ya. Kalau untuk perkalian ini karena anak tuh berpacu. Ya, berarti Iya. lebih Cuman gitu ya. yang saya kurang ini kuasai bagian bagian kelas ya kayaknya. Misalnya gini, ketika anak itu diajarkan berpusat pada guru, oke, yang mampu aja yang bisa. Tapi ketika kita suruh anak tuh dalam pribadi, misalnya pribadi satu persatu, itu banyak yang kena, nggak bisa gitu. Oh, berarti tidak Itu aktif gitu lebih ya. kepada apa ya? Kalau dibilang aktif tuh aktif, cuman ketika saya tes satu persatu hanya sebagian kecil yang bisa. Berarti pembelajaran MTK itu bagaimana nantinya menjadi well-being bagi anak, artinya menyenangkan bagi anak gitu. Ya, menyenangkan juga, dan dapat ditangkap mungkin nyaman bagi anak, dan juga dapat dikuasai secara keseluruhan. Itu yang saya kurang gimana gitu. Nanti berarti itu menjadi PR kita selanjutnya ketika pada boleh. saat observasi langsung nanti. Berarti di sana nanti pada saat observasi Ibu bantu ya. Saya bantu mengamati. Mengerti aja. Ya, mengamati aja. Kemudian setelah Ibu Susan mengembangkan kompetensi yang Ibu ingin miliki, tentu ada tahap yang akan kita kembangkan nanti ya Bu ya. Jadi nanti pada tahap observasi tersebut, bagian mana yang Ibu ingin saya amati? Bagian mana ya? Kalau menurut saya lebih kepada penguasaan materi. Penguasaan materi yang tersampaikan baik per individu. Oke, berarti bagaimana kegiatan tersebut berimplementasi ke anak itu? Iya, betul sekali. Kemudian pada tahap selanjutnya tentu kita sudah melakukan tahap pengembangan, kita ingin hasil yang memuaskan. Jadi saya ingin Ibu menilai sendiri pada tahap penilaian terhadap diri Ibu sendiri ini, kira-kira kita akan mengembangkan yang mana? Maksudnya pada tahap ini kan tahap observasi dan pada tahap pasca observasi kita lebih menitik beratkan yang seperti saya baca di modul ajar Ibu itu tentang pembelajaran diferensiasi. Iya, betul. Artinya Ibu ada poin-poin yang ingin Ibu kembangkan. Ya, sama seperti yang saya sampaikan pertama tadi.
kayaknya lebih kepada metode pemahaman siswa per individu. Oh, berarti metode yang Ibu gunakan apa? Kalau di sini saya gunakan tetap metode pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya gabung dengan game-based learning. Oh, berarti nanti yang pembelajaran berdiferensiasinya berbasis game. Ya, Sedikit. cuman itulah kalau di kelas ribut, Ya, karena masih anak SD. memancing keributan. Karena anak SD ini dia punya berbagai macam karakteristik. Iya, betul sekali. Itu kita harus pahami. Ya. Kemudian setelah kita observasi nanti tentu ada harapan Ibu ke depannya ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, apa harapan Ibu setelah kita melakukan observasi tadi? Harapan saya mungkin sedikit sebanyak ada masukan. Oh, berarti ada saran dari saya umpan Betul. balik gitu ya. Misalnya kan kalau dalam segi observasi ini kan kita mencakup satu ATP aja ya, tentang perkalian. Mungkin dari segi perkalian ini agak jadi PR ya bagi guru-guru yang ada di Indonesia ya, karena anak kelas SD ini kalau perkalian ini gimana ya, beda dengan kita yang dulu gitu. Lalu kita sekali hafal ingat. Ya betul. Saya harap mungkin sekarang banyak metode, banyak sih. Ada beberapa metode yang sudah saya gunakan, especially terkait tentang game. Cuma tuh mengambil keributan, kemudian ketika di tes per individu anak banyak yang terkendala gitu kan. Karena satu tidak hafal perkalian. Iya, Nah, itu puncaknya ya hafal ya, perkalian gitu itu ya. saya harap dengan adanya observasi ini ya ada masukan atau tips untuk saya dan guru-guru lainnya. Bisa menguasai kelas, kemudian bisa gimana ya, maksudnya itu intinya tujuan pelajarannya tercapai. Oke. Belajarnya nyaman. Artinya menciptakan pembelajaran yang lebih Betul. mensejahterakan anak, tidak pusat pada diri. Jadi pada tahap berikutnya tentu saya akan merencanakan kapan kita akan observasi Lapangannya. Kalau jadwal matematika ya, kalau saya kan perkalian. Kami satu Jumat. Kira mana baiknya? boleh. Ya. Tapi jam terakhir ya. Oke, aman terkendali. Terima kasih Ibu Susan. Jadi di sini saya sebagai rekan sejawat Ibu tidak ada yang di atas, tidak ada yang bawah ya, kita mitra. Jadi saya bantu Ibu ngamati, saya bantu Ibu mengamati nanti bagian mana yang Ibu ingin kembangkan, dan pada bagian situlah yang akan kita fokuskan nanti. Terima kasih Ibu Susan. Sama-sama. Assalamualaikum. Nah, sekarang gamenya Ibu keluarkan ya. Ibu tentukan kelompok yang di depan, kelompok 1. Ingat ya nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Nah, gamenya di sini namanya ini namanya apa? Gurita. Ini namanya game menghabiskan kaki gurita. Oke? Nah, ini Ibu susun 5. Ibu susun 5 susunan karena kalian ada 5 kelompok. Nah, jadi aturannya yang ngambil pertama, ingat ya, masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kelompok yang maju pertama ngambil soalnya paling bawah sebelah kanan. Oke? Nih kalian menghabiskan kaki gurita. Jadi yang maju ke depan itu ketuanya dulu. Oke? Ketuanya paling sini. Ketua duduk di paling sudut. Ceng sini Maida. Saya. Ketua Niza. Nah, jadi gini, aturan mainnya, ketua yang maju duluan menghabiskan kaki kanan gurita. Paham kaki kanan gurita? Nanti setelah ketua ngambil yang kaki kanan gurita, satu aja ya, kita satu kerjakan langsung. Nanti setelah dikerjakan, kumpul ke depannya,
konten betul, nanti gantian siapa sebelahnya sampai habis kakinya. Oke? Sampai sini paham? Ibu mulai ya. Oke? Oke, start.
Atas nama Rizky perbaiki toha. Kami punya Atas nama Renan perbaiki toha kelompok 1. Renan kelompok 1. Ayo kelompok 1, kelompok 2 ditunggu. Ilham sama Gilang ke depan. Ilham sama Gilang. Yang ibu panggil di depan aja, yang lain tutup.
Yang kedua kelompok 3. Yang ketiga kelompok 5. Yang enam kelompok. Yang keempat kelompok 1 dan saya kelompok. Sudah, sekarang ibu tanya. Sampai sini paham? Nah, sekarang ibu kasih kuis. Sekarang ibu kasih kuis ya. Yang maju tidak boleh ketua. Yang maju tidak boleh ketua. Hanya anggota. Hanya anggota. Boleh ketua maju. Kenapa ibu tunjuk kalian jadi ketua? Karena kalian mampu mengatur anggota dan mengajarkan anggota yang tidak paham. Jadi yang namanya ketua harusnya bangga. Berarti dia mampu. Nah, ini artinya lingkaran perkalian. Sekarang di sini perkalian 84 dikali, bisa. Ibu minta 84 dikali 2. Berapa hasilnya? Tulis di sini. Paham sampai sini? 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Anggota 1 orang. Assalamualaikum Ibu Susan. Waalaikumsalam. Baik Ibu Susan, sebelum kita melanjutkan pasca observasi, kemarin kita sudah melakukan observasi dan observasi di kelas. Jadi yang pertama saya ingin mengenalkan dulu kepada Ibu Susan, ini pengajar praktik CGP angkatan 10. Oh, Susan. Jadi beliau yang mendampingi saya dan Ibu Hidayah selama masa CGP. Jadi Bu Susan, pada tahap pasca observasi ini saya tidak bermaksud menggurui, tapi hanya bermaksud kita mencari kelemahan dan kekuatan dari diri kita sendiri setelah melakukan observasi di kelas kemarin. Ya. Jadi kemarin kan Ibu Susan sudah melakukan observasi di kelas bersama anak, melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, namun dengan variasi yang berbeda, dengan penerapan ada item-item visualisasinya di situ. Dan mungkin itu merupakan hal baru yang Ibu Susan lakukan. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin mengetahui dulu bagaimana Ibu Susan menilai performa Ibu sendiri dalam kompetensi yang kemarin Ibu lakukan, beda dengan yang kemarin Ibu lakukan selama proses belajar. Apa yang Ibu alami? Apakah ada kesulitan? Apakah ada tantangan dan yang lain-lain? Mungkin ini ya, kan tujuan pembicaraan kita kan mungkin refleksi ya, refleksi diri dari selama proses pembelajaran kemarin pada saat observasi. Nah, mungkin karena metode pembelajaran yang saya gunakan itu metode pembelajaran berdiferensiasi, mungkin tantangannya bagi saya mungkin apa ya, kayak apa tuh namanya, mungkin lebih meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran, seperti misalnya kan anak ini beda-beda karakteristiknya. Nah, dengan karakteristik anak yang berbeda-beda, mungkin di sana saya menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Mungkin dengan tujuannya
Kalau untuk metodenya, metode pembelajaran berdiferensiasi. Di sana saya masukkan game based learning. Yang ada permainan di dalam pembelajaran. Nah, di sana kan kelihatan kemarin tuh kan sengaja saya bentuk dalam berbagai kelompok. Kemarin kalau nggak salah 5 kelompok ya. Nah, di mana dengan tujuan saya maksudnya tuh ketua yang saya ambil setiap kelompok itu memang betul-betul dia handal. Ya handal dalam bidang pembelajaran tersebut. Berarti kemarin yang kaki gurita. Iya, kaki gurita. Berarti ketuanya sebagai tutor teman Iya, saya. betul sekali. Akan bergantian. Ya. Jadi performa Ibu demikian. Artinya di dalam pembelajaran tersebut apakah ada Ibu merasa ada kekurangan di dalamnya? Kalau kekurangan mungkin kalau saya nilai sendiri dari komponen intinya kayak misalnya tujuan pembelajaran mungkin kemarin terlupa disampaikan. Kemudian di akhir pembelajaran refleksi sama penilaian. Berarti itu yang menjadi kekurangan berarti Mungkin kurangnya persiapan kan dia. Malu mendadak. Di dalam model ajar itu yang sudah terbiasa pun mungkin bakal ada yang tertinggal. Kenapa? Karena berbeda. Nah, wajah manusia itu lumrahnya kan. Teori dan praktek ya Bu ya. Terus kemudian apa yang membuat Ibu Susan menilai seperti itu ya? Saya menilai demikian ya mungkin karena merasa sendiri kali ya. Karena kemarin kan observasinya mendadak. Paling persiapannya ya H-1. Ya itu pun searching dulu di Google kan. Dikira pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang disampaikan tuh kira karena dikaitkan dengan game, permainan apa kira ya permainan yang cocok gitu kan. Jadi muncullah ide membuat game atau permainan menghabiskan kaki gurita. Ya, itu pun saya ketemunya di TikTok. Banyak kali di TikTok. Jadi ada baiknya, ada buruknya juga. Setelah dikasih referensi, Ibu Susan mencari variasi yang lain. Iya. Mungkin kalau kita observasi kembali beda lagi kali ya. Boleh observasi nanti untuk PMM. Oke, sih. Iya, itu capsek urusannya. Baik Ibu Susan, setelah Ibu Susan merefleksi, setelah Ibu Susan menyampaikan tadi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, yang kemarin Bu Rosa di kelas ya? Iya. Oh, boleh. Hasil pengamatan itu. Jadi berdasarkan catatan saya ya Bu ya. Ibu Susan pada tujuan pembelajaran apa kemarin tujuan pembelajarannya? Menentukan perkalian sampai 100 kalau sampai 100. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Susan lakukan di situ ada mengecek kehadiran Pada awal masuk pembelajaran. pada awal masuk pembelajaran dan itu merupakan budaya positif. Juga di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Susan lakukan, guru memberi salam, murid berdoa. Itu juga profil pelajar Pancasila, bagian beriman dan bertakwa. Kemudian pada tujuan pembelajaran Ibu Susan menggunakan metode strategi time-based learning, menghabiskan kaki gurita 5 kelompok. Di dalam kegiatan tersebut Ibu Susan apakah tahu gimana bagian diferensiasinya? Ya, bagian berdiferensiasinya mungkin perebutan soal satu persatu anak maju. Jadi diferensiasi kontennya murid mengerjakan soal pada kaki gurita sesuai kelompok. Yang kedua, guru menanyakan pemahaman murid. Kemudian pada kegiatan tersebut ada tutor taman subayanya yang ketua kelompok. Ketua dengan anggotanya. Kemudian pada diferensiasi prosesnya guru memberikan kesempatan untuk mengerjakan satu soal melalui roda perkalian Yang di papan tulis kemarin. yang disebutkan.
Kemudian murid memperebutkan satu soal tersebut, dan itu juga sesuai kelompok. Nah itu aja hasil pengamatan saya. Kemudian saya ingin menanyakan, setelah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, bagaimana pendapat Ibu Susan setelah mendengar ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Ada itulah saya kadang gunanya observasi itu. Apapun yang guru sampaikan, gitu kan, ada penilaian di belakang. Jadi seakan-akan kita kayak yang saya katakan tadi, setiap manusia pasti ada hilat dan salah mungkin ya, tertinggal mungkin apa yang disampaikan kayak kemarin tuh kan tujuan pembelajaran saya lupa, penilaian mungkin dikarenakan waktu kali ya. Jadi itulah mungkin terima kasih banyak. Mungkin ada umpan baliknya kan nih kan. Jadi umpan balik dari saya, kita lanjutkan saja kegiatan seperti ini, praktik baik seperti ini. Namun demikian juga saya juga melihat masih ada hal-hal yang harus dikembangkan seperti yang Ibu Susan sampaikan di refleksi awal, tujuan pembelajarannya, penilaiannya. Jadi misalkan tadi pada saat Ibu tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, di pembelajaran berikutnya Ibu bisa membiasakan menyampaikan tujuan pembelajaran Di awal sama di akhir ya. Kemudian penilaian di akhir gitu kan. Kemudian saya mengamati juga pada saat Ibu melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu memperebutkan satu soal itu, Ibu sudah mengusahakan untuk memancing minat anak. Jadi hal tersebut menyenangkan bagi anak. Sebetulnya kalau menurut standar ini sudah memenuhi pembelajaran diferensiasi karena sudah ada diferensiasi di dalamnya. Sedikit bertanya Bu. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya kelompok, tetapi individu juga. Boleh yang individu asal sesuai dengan kesiapan belajar anak, profil belajar anak, minat anak. Tapi kadang pernah saya terapkan kayak perebutan, tapi tidak dalam kelompok, per individu. Jadi boleh memancing keributan, di kelas. Kegiatan seperti itu. Iya, kadang ada juga anak yang tiba-tiba merajuk gitu kan, Bu, kok dia terus Bu, kok cowok terus Bu. Nah, jadi seketika saya jawab, kan cowok yang jawab duluan. Jadi ada kecemburuan sosial gitu. Jadi di dalam kelompok, di dalam proses game, apalagi kita anak SD yang kita ajar, itu yang hal-hal yang begitu lumrah ya Ibu ya. Saya saja yang menerapkan kegiatan diskusi di dalam kelas itu anak mancing keributan. Jadi itu yang harus kita temukan, bagaimana solusinya untuk menemukan strategi agar anak ini bisa kayak mana ya, sportif gitu. Belajar ya emang ini asik, tapi jangan ribut gitu. Iya, betul. Susah juga kan ya. Jadi tidak mesti kelompok diferensiasi itu. Pengembangannya barangkali. Kemudian lanjut ya Ibu Susan ya. Dari diskusi kita tadi, apa Ibu sudah terbayang area mana yang Ibu ingin tingkatkan terhadap performa yang Ibu lakukan kemarin di kelas? Area pengembangannya. Iya, area pengembangan ini boleh pada diri Ibu, boleh untuk murid Ibu. Kayaknya lebih kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan lagi. Kayaknya lebih kepada diri sendiri kali ya, pendidiknya. Jadi selama proses observasi kemarin, mungkin area yang perlu ditingkatkan kali yang pertama mungkin kesiapan saya sendiri kali ya. Kemudian mungkin lebih kepada mendalami sendiri pembelajaran berdiferensiasi, sehingga itu tadi anak dapat mengcover kebutuhan anak itu sendiri. Karena kan setiap karakteristik anak berbeda-beda. Berarti melalui metode strategi. Iya, betul. Terus lanjut Bu Susan ya. Kemudian dari observasinya kemarin, perbaikan diri seperti apa yang Ibu inginkan?
perbaikan diri itu sama kayak pertanyaan tadi. Iya, lebih kurang dari pertanyaan. Oh, mungkin yang saya sampaikan tadi ya, kesiapan saya sendiri. Lebih mempersiapkan diri ya. Lebih mempersiapkan diri kan. Oke. Kemudian itu berusaha melakukan yang terbaik. Oke, artinya terus menggali potensi. Iya betul. Jadi kan proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, asik, nyaman dan tidak ricuh. Iya, Gitu. karena kita SD kan. Iya betul. Itu SD. tantangannya. Jadi Bu Susan, siapa yang kira-kira Ibu dapat membantu Ibu dalam menambah kompetensi tersebut? Mungkin rekan sejawat kali ya. Rekan sejawat. Rekan sejawat. Kemudian Bu Roza sendiri kali yang mengobservasi kemarin di kelas ya. Terus kapan waktunya? kalau misalnya Ibu minta saya membantu Ibu, kapan kira-kira Ibu ingin saya bantu? Every time. Jika saya masuk kali. Jika Ibu tak ada jam mungkin kan. Asal jangan jam kosong aja ya. Iya jam boleh. kos aja ya. Pas ada jam kos aja. Di kantor boleh juga kan. Oke, boleh. Kalau menurut saya, kalau pertanyaan gimana di kelas Ibu berarti ya. Iya. Oke Bu, selesai sudah pertanyaan pasca observasi kita. Terima kasih atas atas waktu Ibu. Kemudian saya ingin minta Ibu menyimpulkan. Oke, bukan selama kita berbicara tadi. Oke. Mungkin kesimpulannya kali lebih kepada terima kasih kan, karena Ibu bersedia mengobservasi saya di kelas, kemudian menilai di mana titik celahnya gitu kan. Sebenarnya bukan menilai. Oh ya, kita tidak membuli ya, membantu. Betul. Mungkin itu. Oke, itu saja Ibu. Iya, oke, Berarti baik. bagian peningkatan sudah tadi Bu ya. Iya, pengembangannya. Berarti selesai sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sugana.